wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita awali kajian sirah kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk bahasan sahabat mulia yang ke-40, yaitu sahabat Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amir. Kalau Amri ya beda lah. Nama Pak Amri banyak disebut-sebut. Sa'id bin Amir. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau disebut dengan pemilik perniagaan yang meraih laba bersama Allah. Ada banyak ketika kita bicara tentang perniagaan, pasti yang terbesit adalah jual beli. Ketika bicara jual beli, maka hubungannya selalu dengan komoditi, barang gitu ya. Kalau dengan urusan manusia, pasti hubungannya selalu itu. Ketika bicara perniagaan, jual beli barang. Tapi ada jual beli yang nggak pakai barang, Pak. Itu perniagaan kita dengan Allah. Nanti di sini banyak memberikan kisah, dan kalau kisah ini bisa diterapkan untuk kondisi kita hari ini sangat sesuai. Bagaimana nanti posisi Sa'id bin Amir, beliau adalah wali kota di Hims. Ketika Sayyidina Umar minta untuk direkap, tolong dong direkap siapa saja orang-orang fakir di daerah Hims itu. Salah satunya yang masuk orang fakir itu adalah wali kotanya. Ada enggak hari ini, Pak? Ketika didata, fakir miskinnya adalah wali kotanya, Pak. Dan nanti ada banyak, Pak, pelajaran. Ini kok pas itu ya, materi ini sampai sahabat mulia dengan kondisi kita dipertontonkannya. Ketika diungkapkan kebenaran, dibilangnya pencemaran nama baik. Ketika fakta, data ya dibicarakan, diikat dipermasalahkan dengan kuhab. Ya, ngeri betul gitu ya. Ngeri dalam artian bagaimana kok enggak berpikir gitu ya, bahwa dunia ini sementara, akhirat yang bermasalah nanti. Ketika ada rakyat yang ingin mengingatkan untuk kebenaran malah disalahkan. Maka berat betul orang-orang yang mengambil amanah hari ini, resikonya terlalu tinggi. Ya, dunialah bermasalah, akhirat apalagi. Baik, kita awali kisah tentang Sa'id bin Amir ini. Allah abadikan tentang kisah beliau di dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu atau mau ndak aku tunjuki kalian suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih.
Maka pemahaman mukhalafah dalam usul fikih gitu ya, bahwa perniagaan potensi sangat besar membawa atau ahlinya dalam neraka. Potensinya tinggi, Pak. Dalam perniagaan itu tinggi banget. Maka tapi Islam memberikan panduan bagaimana kita berniaga dan kita selamat dari ancaman tersebut. Kemudian Allah lanjutkan di ayat 11-nya, tu'minuna billahi wa rasulihi. Pertama, beriman pada Allah. Maka pendekatan pertama dalam jual beli paham hukumnya. Maka tidak salah ketika Sayyidina Umar membuka pasar. Ketika Sayyidina Umar menyeleksi siapa saja yang boleh dagang di sini, kriteria utamanya adalah paham tentang hukum muamalat, paham tentang hukum jual beli. Tanah Abang ada enggak aturan itu? Nah, kalau hari ini kita biasanya dapati aturan biar kita bisa dagang di situ apa, Pak? Bayar aja kan? Ini di Jalan Baru nih, besok nih, ada enggak, Pak? Syarat utama paham hukum jual beli. Enggak ada kan? Atau di pasar Cilengsi, ada enggak tuh? Kriteria pertama jadi buka lapak di sini paham hukum syariat, hukum jual beli. Karena orang yang berdagang dengan hukum Allah tidak mungkin dia dusta. Orang yang berdagang dengan hukum Allah tidak mungkin dia nipu. Tidak mungkin dia jual barang rusak. Tidak mungkin dia jual barang reject. Tidak. Maka pasti dia akan memilihkan yang terbaik atau barang yang dijual sesuai dengan kriteria. Maka beberapa ahli ilmu hari ini gitu, ya bisa bilang lah ahli ilmunya, menyaksikan jual beli online, Pak. Karena antara video dengan barang yang datang beda. Kalau di videonya kelihatannya bagus gitu barang kualitasnya, atau plastik kayak rak gitulah ya, yang di videonya kokoh gitu. Pas dateng belum juga dipakai, baru ditempel, salah tekan sedikit patah. Ya, beberapa mempermasalahkan hal tersebut. Ya, makanya kunci utama dalam jual beli itu kan 3 ya. Riba, gharar, sama zalim. Jangan riba, jangan gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak pasti. Seperti beli barang dalam karung, tidak tahu kita. Kemudian akad berikutnya apa? Harus kita miliki barang tersebut, kita tahu benar bagaimana kualitasnya. Nah, maka kata Allah, untuk menjadikan perniagaan kita itu terbebas dari ancaman azab neraka, tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah artinya menjalankan hukum yang Allah tentukan, wa rasulih, dan juga sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasul. Belum ada dalam sejarah orang yang seberuntung Nabi dalam keuntungan besar yang didapatkan oleh Nabi. Termasuk Aisyah mengatakan pada masa itu belum pernah ada keuntungan yang sebesar ini. Karena Nabi betul-betul menjual barang secara kualitasnya, harganya agak mahal, tapi ini kualitasnya. Ini agak murah barangnya yang ini. Beliau menjual dengan kelembutan, penuh dengan hospitality gitu ya. Beliau layani pembelinya. Sehingga Maisarah yang mendampingi, yang diutus oleh Khadijah mendampingi Nabi, mengatakan ini orang jual belinya luar biasa, marketingnya, ilmu dagangnya nggak akan rugi gitu ya. Kemudian berikutnya, wa tujahiduna fi sabilillah.
beriman pada Allah, beriman kepada Nabi, kemudian berjihad di jalan Allah. Berdagang itu bagian dari jihad. Makanya kenapa pasar dunia itu kalau kita nguasain pasar dunia dengan hukum syariat, maka semuanya itu bisa dimudahkan. Hari ini kita mau bicara seketat apapun tentang hukum syariat, Pak. Di Indonesia lah kita bilang. Bank Syariah Indonesia gitu ya, ingin menerapkan 100% sesuai dengan hukum fikih gitu. Mungkin enggak, Pak? Enggak mungkin, bentur sama BI. BI itu konvensional. Enggak mungkin kebentur gitu. Ya, mereka karena belum ada BI syariah, Pak. Yang ada Bank BSI ada, tapi BIS belum ada, baru ada BSI. Bank Indonesia Syariah itu belum ada. Maksudnya induk banknya masih konsepnya konvensional. Maka ujung transaksinya tetap pakainya secara riba itu masih jalan di sana. Tidak bisa lepas. Maka kecuali beberapa negara Islam ada yang udah murni itu syariah. Bahkan hari ini yang sedang getol syariah itu bukan di negara Islam, malah di Eropa, Pak. Di Eropa ya, di Inggris. Termasuk beberapa universitas yang bagus dalam menerap apa yang mengajarkan hukum ekonomi syariah, malah di Inggris. Maksudnya bukan salah satunya ada di sana gitu. Saya nanya, ada teman saya kebetulan ngambil S2-nya di sana. Saya tanya hukumnya, jurusannya apa? Ekonomi Islam. Saya penasaran, dosennya orang Islam bukan? Ya ada orang Islam, ada yang bukan. Nah yang bukan tuh gimana dia baca Qur'annya? Ya dia ngambil ilmunya. Saya nanya, mungkin enggak mereka nerapkan? Karena orang Barat itu ketika bicara ekonomi hanya bicara untung, enggak mau mereka bicara rugi. Makanya dalam perbankan selalu bicara untung. Sedangkan dalam hukum syariah ada untung rugi, Pak. Kayak bagi hasil. Bagi hasil tuh bisa untung, bisa rugi. Bagi hasil sama untung atau bagi rugi sama-sama. Baik, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan juga jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dimasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakinan thayyibah. Dan tempat tinggal yang baik di surga, fi jannati aden, yaitu surga Aden. Maka bagi para pengusaha yang benar-benar menjalankan syariat gitu, yang benar-benar dalam berdagangnya tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan riba, tidak melakukan gharar, maka balasannya nanti di akhirat adalah jannatu aden. Nama surganya surga Aden. Ada ahli puasa namanya surga Royan. Ada ahli ibadah namanya nanti surga Firdaus. Nah, maka bagi yang kesehariannya berdagang, mungkin akan tersita banyak waktunya untuk berdagang. Untuk hal-hal sunnah tidak banyak. Hanya sholat fardu yang rutin gitu ya. Fardu nggak ditinggalkan, yang sunnah tidak terlalu banyak. Tapi ketika berdagang betul-betul megang teguh sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis Nabi, maka baginya pahala besar. Dan hari ini di negara kita sudah mulai marak ya, ilmu sudah banyak diterapkan gitu ya.
Ya mudah-mudahan semakin membaik ke depannya. Baik. Maka kisah tentang Sa'id bin Amir, kisah masuk Islamnya beliau. Beliau ini masuk Islam karena suatu hari pernah hadir di tempat eksekusi ketika masih musyrik tinggal di Mekah. Ya. Orang kafir Quraisy pernah membeli seorang budak yang mana budak ini adalah salah satu kaum muslimin yang diutus oleh Nabi untuk mengajarkan ke satu kaum, ternyata dikhianati. Jadi ada satu kaum, pimpinannya datang ke Nabi, "Ya Rasul, kaumku, rakyatku sudah masuk Islam. Tolong utus dong guru pengajar bersama kami untuk mengajar di tempat kami." Nabi ngutus, Nabi percaya sama pimpinan tersebut, diutus. Nah, salah satu yang diutus adalah Khubaib bin Adi. Khubaib bin Adi. Maka berangkatlah Khubaib dengan pimpinan suku tersebut. Ternyata di tengah jalan dikhianati, Pak. Hanya dikhianati dalam artian mereka tidak butuh guru sebenarnya. Sebenarnya mereka tidak beriman. Cuma pengen nipu Nabi gitu. Dikhianati, maka Khubaib tadi yang bersama mereka dijual, dan yang belinya ada, dan pimpinan suku ini menjualnya ke Quraisy. Mereka tahu Quraisy baru saja kalah dalam perang Badar melawan kaum muslimin, sehingga kebencian mereka cukup besar dengan kaum muslimin. Maka ketika ada salah satu sahabat yang ditangkap, langsung dibeli. Bukan untuk dijadikan budak, tapi untuk disiksa sampai mati. Nah, Khubaib bin Adi ini ditangkap, kemudian diumumkan oleh Quraisy, Abu Sufyan dan teman-temannya, bahwa kita akan menghukum mati nih Khubaib bin Adi. Ya, sahabat Nabi mulia ini dihukum. Nah, Sa'ad bin Amir datang ke tempat eksekusi tersebut. Salah satu, karena dia belum beriman, datang cuma pengen lihat aja. Maka ketika Khubaib akan dihukum, dihukumnya bukan langsung dibunuh, Pak, tapi dicabik-cabik, disebutkan sampai seluruh urat-uratnya terputus. Jadi benar-benar disiksa kayak PKI gitu ya, disayat pelan-pelan ya, disayat tulang, disayat uratnya, disayat. Pokoknya ketika ditemukan beliau ini dalam keadaan udah hendak berbentuk gitu, penuh dengan sayatan-sayatan. Nah, namun sebelum dieksekusi, saat melihat bagaimana Khubaib bin Adi sebelum dieksekusi, minta kepada Quraisy, tolong izinkan saya untuk sholat. Nah, ini jadi pelajaran buat kita nanti, Pak ya. Kalau tidak tahu nih kondisi kita nih, apa-apa yang terjadi, kalaulah kita tahu ini akhir hayat kita nih, kalau disuruh beri pilihan mau ngapain, pilihlah sholat. Sujud terakhir kita sebelum memisahkan kita dengan dunia. Maka Khubaib memilih, izinkan saya untuk sholat. Maka diberi kesempatan oleh Quraisy beliau untuk sholat. Maka beliau jadikan sholat itu sebagai sholat berpamitan. Kemudian Khubaib berkata, selesai melakukan sholat, demi Allah, kalau bukan karena khawatir kalian akan mengatakan diriku ketakutan dan sengaja mengulur-ngulur waktu, pasti sudah aku tambah sholat. Karena memang terbiasa sholatnya lama gitu. Tapi hanya karena tidak ingin dianggap ketakutan. Kan biasa kalau orang ketakutan gimana? Kalau dikasih kesempatan, dilama-lamain tuh. Beliau karena tidak ingin dianggap ketakutan, sampai pada puncak itu saja, tidak ada ketakutan sedikit pun. La khaufun alaihim. Maka Khubaib, kalau bukan karena kalian akan menganggapku ketakutan,
maka sungguh akan aku lamakan sholatku. Kemudian lalu Abu Sufyan yang hadir di situ juga sebagai pimpinan Quraisy mengatakan kepada Hubaib, maukah kamu bila Muhammad dibawa kemari untuk dipenggal lehernya, sementara engkau nyaman berada di tengah keluargamu? Sebuah tawaran gitu dari Abu Sufyan. Mau enggak kalau kamu itu diganti saja sama Muhammad? Ya, daripada kan kamu seperti ini dihukum kan karena ngikut Nabi Muhammad. Mau enggak kamu diganti oleh Muhammad saja, terus kamu senang berbahagia dengan keluargamu. Kita lihat bagaimana jawaban beliau. Tidak, demi Allah, tidaklah membuatku senang berada di tengah keluargaku sementara Nabi Muhammad di tempatnya sedang tertusuk duri. Jangankan dipenggal, tertusuk duri pun tidak sudi. Saking besarnya kecintaan sahabat kepada Nabi. Bahkan tidak berlebihan. Ketika ada yang menghina Nabi, kita marah. Tidak berlebihan. Tidak salah ketika ada orang yang memfitnah Nabi kita, ada perasaan marah. Wajar dan itu bagian dari keimanan. Yang masalah Nabi diejek, Nabi dilecehkan, kita ikutan. Kita tidak ada perasaan marah, tidak ada perasaan kesel gitu ya sama orang yang melakukannya. Nah, itu malah masalah. Maka Hubaib tidak mau saya diganti. Bahkan Nabi tertusuk duri pun saya tidak mau. Kemudian Hubaib berkata, ya Allah. Nah, ini doa Hubaib sebelum dieksekusi gitu ya, sebelum disiksa. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, karena banyak yang hadir. Beliau meminta, karena doa ini nanti yang membuat Sa'id bin Amir setiap 1 bulan setiap 1 bulan 1 hari beliau itu pingsan, Pak, karena nginget doa ini. Apa doa Hubaib Hubaib bin Sa'id bin Adi? Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka semua, dan jangan sisakan seorang pun dari mereka. Jadi Hubaib yang orang-orang kan tadi Sa'id bin Amir hadir di situ. Doanya berarti kan untuk keseluruhan. Semua yang hadir ini ya Allah tolong hitung, siksa mereka, bunuh mereka semuanya, jangan tak ada sisa. Nah, kemudian Hubaib bin Adi membuat syair dengan syair yang cukup panjang. Dan setelah beliau bersyair, Quraisy mencabik-cabik sendi beliau sampai terpisah. Lalu setelah Hubaib bin Adi dilihat sudah meninggal, disalib dan diletakkan di tengah-tengah kota gitu ya. Dan Sa'id bin Amir melihat semua itu, menyaksikan, tapi beliau tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Mulai masuk iman dalam hatinya ketika melihat Hubaib bin Adi, ketika kondisi sudah di ujung hayatnya, masih minta untuk mengerjakan sholat. Di situ melihat bagaimana kuatnya iman. Nah, nanti bicara Pak ya, ternyata Pak, yang membuat kita berani bukan alat canggih yang kita punya. Kan ada negara nih adidaya, Israel gitu ya, punya Iron Dome, punya senjata macam-macam lah ya. Tapi coba tanya ke tentara mereka Pak, stres semua mereka yang diturunkan ke medan perang. Banyak yang gila pulang dari penugasannya. Tapi kaum muslimin senjatanya sederhana, bomnya dirakit dari tabung-tabung rakitan biasa gitu ya. Tapi bisa terobos gitu Iron Dome-nya Israel yang canggih itu gitu ya. Ternyata yang membuat kita berani itu adalah iman. Sahabat-sahabat Nabi tidak semuanya mahir dalam berperang. Hanya beberapa orang saja yang betul-betul mahir gitu ya.
sambil berperang, sambil memanah, sambil berperang megang dua senjata, atau kirinya pegang bendera, kanannya pegang pedang, atau kebalikannya. Hanya beberapa orang yang punya kemahiran luar biasa. Tapi yang lainnya modalnya adalah iman. Nah, maka kalau kita ingin latih anak kita, cucu kita punya mental yang kuat, punya keberanian, maka kuatkan imannya. Keberanian itu muncul. Hari ini orang ingin melatih anak berani, latih enggak salah. Misalkan melatih silat, melatih bela diri, melatih kepemimpinan di pramuka atau apalah gitu ya, kegiatan-kegiatan leadership. Tapi kualitasnya akan jauh lebih besar yang anak-anak dilatih keimanannya. Sholatnya suruh jaga, puasanya jangan sampai bolong, akhlaknya dijaga. Nah, itu kuat betul. Jangan sampai salah kurikulum gitu ya, ingin melatih keberanian tapi yang dilatih fisiknya. Kalau melatih keberanian, maka yang dilatih adalah imannya. Kemudian dan setelah dieksekusi disiksa, Khubayb pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hanya beberapa saat setelah itu kaum Quraisy telah melupakan apa yang telah mereka lakukan terhadap Khubayb. Akan tetapi tidak dengan Sa'id bin Amir yang imannya sudah mulai masuk ketika melihat keteguhan Khubayb bin Adi ketika disiksa lagi. Selamanya ia tidak mampu melupakan pemandangan yang mencengangkan dan ketegaran yang menakjubkan itu terus mengingat, terbesit hadir ya, terbayang-bayang terus dalam pikirannya kejadian tersebut. Sampai akhirnya Sa'id bin Adi mulai mempelajari Islam dan beliau mulai masuk Islam ketika perang Khaybar. Ya. Ketika perang Khaybar, sebelum perang Khaybar. Perang Khaybar berarti kan setelah perang Uhud, Pak ya. Setelah perang Uhud kan perang Khaybar, di mana Nabi memerangi pasukan Ahzab. Ya, salah satu pasukan Ahzab yang terbesar adalah Yahudi yang tinggal di Khaybar. Nah, Sa'id bin Amir ini masuk Islamnya sebelum perang Khaybar tersebut. Kemudian sejak beliau masuk Islam terus mendampingi Nabi sampai Nabi wafat. Ya. Kemudian berganti di pimpinan pada masa Khalifah Abu Bakar, tidak ada kisah yang menyorot tentang kiprah beliau. Baru disorot kembali nanti ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena pada masa Khalifah Abu Bakar, kaum muslimin disibukkan memerangi kaum murtad, kaum yang enggan membayar zakat, kaum yang mengaku nabi palsu. Sayyidina Abu Bakar banyak mengerahkan pasukan untuk melawan pasukan-pasukan tersebut. Belum meluaskan wilayah muslimin. Nah, mulai pada masa Sayyidina Umar sudah tidak lagi memerangi kaum muslimin yang murtad ataupun yang enggan bayar zakat, tapi sudah meluaskan wilayah muslimin dengan memerangi kaum Persia dan Romawi. Maka suatu hari Sayyidina Umar ingin memberikan kekuasaan kepada orang yang berambisi terhadap di antara karakter Sayyidina Umar dalam memilih pemimpin, beliau tidak pernah ngasih jabatan kepada orang yang minta. Hari ini ada yang minta, ada enggak yang enggak minta jabatan? Dalam kompetisi itu kan jelas ya, pilih saya akan begini begitu.
Namun dalam Islam, kalau mau memilih pemimpin yang benar, jangan kasih kepada orang yang minta jabatan, tapi dia punya kapasitas, punya kemampuan untuk memimpin. Termasuk Khulafaur Rasyidin yang pertama, tidak ada satupun yang minta Pak diangkat jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar yang menunjuk beliau pertama siapa? Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar ketika kaum muslimin dari Madinah mendeklarasikan memilih dari orang Madinah, kata Sayyidina Umar, ada enggak yang bisa menyaingi Abu Bakar? Beliau satu-satunya orang yang mengganti Nabi menjadi imam salat. Semuanya tunduk, tidak bisa jawab. Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, yang nunduk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tidak mau, maksudnya bukan minta, pilih saya, tidak. Sayyidina Abu Bakar yang nunjuk. Sayyidina Umar sebelum meninggal ketika ditusuk, sebelum memilih khalifah berikutnya, beliau panggil 10 yang masih tersisa, kurang lebih 6 orang, yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat lainnya, termasuk ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Umar, jangan keluar dari kamar ini sebelum kalian memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi khalifah. Maka disepakati yang dipilih adalah Sayyidina Utsman. Dari 6 itu milih Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ketika beliau wafat, beliau tidak sempat nunjuk pemimpin karena beliau syahid, dibunuh ketika sedang dikepung gitu rumah beliau ya. Ketika baca Quran beliau dibunuh, ditusuk gitu ya, sampai darah beliau berceceran sampai terkena mushaf Al-Quran. Mungkin kalau ada buka mushaf yang lama Pak, ada di tengah, bukan di tengah-tengah, ya hampir di tengah lah. Ada di tulisan Falyatalattaf, itu ditulis dengan warna merah. Disitulah darahnya Sayyidina Utsman kena di Al-Quran. Kalau yang mushaf sekarang nggak ada. Pernah lihat yang mushaf sekarang? Jarang. Itu yang mushaf yang lama itu yang masih kayak tulisan tangan, yang tebel, tulisan Quran ya. Kemudian ketika Sayyidina Ali meninggal, diangkat anak beliau, bukan juga beliau yang ngangkat, karena Sayyidina Ali dibunuh ketika sholat subuh, difitnah juga gitu ya. Nah, maka dalam riasah bagaimana Islam memandu, maka tidak diberikan kepemimpinan kepada orang yang memintanya, tetapi ia memberikannya kepada orang yang menghindarinya dan orang yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Beliau cari, maka kualitas-kualitas seperti itu pasti kita mencarinya bukan hanya di tempat perhelatan politik, tapi salah satu tempatnya di mana Bapak bisa melihat Pak? Orang-orang yang selalu hadir ke masjid. Maka kalau cari pemimpin tapi tidak pernah hadir ke masjid, makanya kita ini ke depan nih Pak, kalau ngecek siapa mau dicoblos, coba lihat profilnya sehari-hari, bukan ketika mau nyalon Pak ya. Biasanya kalau udah nyalon tuh peci nggak lepas. Biasanya. Betul Pak ya? Peci nggak lepas, terus kadang-kadang surban ikut terus gitu ya. Coba cross check dengan orang-orang, ini subuhnya di mana nih? Ini sholat 5 waktunya di mana? Kalau setiap hari, oh ini orang jaga waktunya di mana? Pilihlah Pak. Walaupun mungkin terlihat biasa-biasa saja, tidak terkenal. Karena biasanya orang yang terkenal di langit jarang terkenal di bumi Pak. Maka nanti ini salah satu, terlepas partainya apa Pak ya. Kalau bisa yang bukan non partai lebih bagus. Enggak keikat-ikat gitu ya. Entar dia mau bergerak malah sama pimpinannya bilang B, enggak mungkin dia bilang A. Ya. Maka Umar bin Khattab memilih Sa'id bin Amir untuk mengurusi kota Hims.
yang dulu merupakan pusat perdagangan terkemuka. Maka kebayang Pak ya, pusat perdagangan tapi wali kotanya miskin. Itu enggak kebayang hari ini. Hari ini di mana tuh Pak? Kota mana tuh Pak? Yang di situ banyak pabrik-pabrik besar itu. Kalau mau buka izinnya itu sekali tanda tangan bisa sekeluarga naik haji semua. Lebih malahan ya. Yang dulu merupakan pusat perdagangan terkemuka dan negeri yang penuh dengan godaan. Karena pasar itu memang dekat banget dengan maksiat. Dekat banget. Ya, kalau enggak hati-hati, enggak punya pegangan yang kuat, kita mudah banget tergelincir. Di mana tidak akan tegar menghadapinya selain orang-orang yang zuhud dan ahli ibadah. Jadi sengaja Sayyidina Umar memilih orang yang zuhud, itu kan orang yang meninggalkan dunia kan Pak. Dunia dihadapkan di depannya, dicuekin Pak. Tolonglah tanda tangan ini itu sekoper, kalau kurang 3 koper kita siapin. Bawa pulang koper-kopermu semua. Urus sana, datang kantor sana silakan. Kalau memenuhi persyaratan silakan, kalau enggak udah pulang. Kalau ada pemimpin kita yang model begitu hari ini, kita harus hormat atau cepat-cepat ngangkatnya jadi tertinggi aja lah pimpinannya. Kalau ada. Maka Umar bin Khattab memanggil Sa'id dan menawarkan kepadanya jabatan wali kota. Namun Sa'id langsung menanggapi, "Jangan uji diriku wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Demi Allah aku tidak akan membiarkanmu kalian." Artinya Sa'id ketika dipilih mau diangkat menjadi wali kota tadi merasa, "Jangan engkau uji aku atau jangan beri masalah lah buat saya," gitu. Ya, kata saya Umar, "Demi Allah aku tidak akan membiarkanmu." Dalam artian Umar akan yakin dengan pilihan beliau, tahu persis siapa yang dipilih. Kemudian kata Sa'id, "Kalian telah mengalungkan jabatan ini di leherku. Setelah itu kalian tinggalkan aku." Lalu Umar melanjutkan, gini. Jadi ketika Umar memilih Sa'id, ya Sa'id kan, "Jangan mengujiku wahai Umar." Kemudian Umar balas jawab gitu ya. Artinya Sa'id ini dulu salah satu sahabat yang milih Umar juga. "Oh, gimana kalian dulu milih aku? Terus kalian mau tinggalin aku?" Nah, kata Sayyidina Umar. Maka Umar melanjutkan, "Maukah aku anggarkan rezeki gaji untukmu? Kalau kamu jadi wali kota, nanti aku bikinkan gaji untukmu." Kata Sa'id, "Allah telah memberikan kepadaku rezeki yang cukup tanpa hal itu." Artinya tidak butuh gaji ya, atau melebihi apa yang aku inginkan. Apa yang kau tawarkan bagiku tidak perlu wahai Umar. Artinya Sa'id betul-betul ketika menjalankan amanah, udah tidak perlu digaji, tidak apa-apa. Namun Sayyidina Umar tetap menggajinya, ya, tetap menggaji Sa'id, sehingga disebutkan dalam riwayat, bila gajinya keluar, ia membeli kebutuhan pokok keluarganya. Ya, ibaratnya beras gitu ya, atau di sana gandum, kalau kata hari ini perlengkapan sehari-hari itu odol, minyak rambu, rinso, macam-macam lah ya, minyak goreng, telur, semuanya sudah dipenuhi. Nah, kalau masih ada sisa itu uangnya dikasih ke orang. Ketika masih ada sisa, uangnya dikasih ke orang. Nah, kita masih gimana ya? Masih nyimpen kita deh. Sisanya ya buat lagi buat nyambung hidup bahasa kita ya. Nah, gajinya, lalu istrinya berkata, istri beliau nanya pada Sa'id, "Mana sisa gajimu?" Ia menjawab, "Telah aku pinjamkan." Lalu orang-orang datang kepadanya, saya berkata, "Sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang wajib kamu berikan." Nah, saking zuhudnya Sa'id, sampai orang lain gitu melihat kondisi istrinya dan keluarganya, "Jangan begitu-gitu amatlah Sa'id," gitu. "Jangan gitu-gitu amat," gitu kata beliau. Nah, ini jawaban beliau, Pak. Kenapa beliau seperti itu?
Aku tidak akan mendahulukan orang lain sebelum mereka, dan tidak akan mengemis untuk mendapatkan kerelaan manusia manapun demi mendapatkan bidadari. Andaikan wanita terbaik surga itu muncul, niscaya bumi akan bersinar untuknya sebagaimana bersinarnya matahari. Karena Said punya mengingat dari fadilah dari bersedekah itu diantaranya apa? Diberikan bidadari. Maka sampai ditawarkan kepada istri begini, Pak. Jangan halangi saya untuk mendapatkan bidadari. Kalau kamu halangi saya, mendingan kamu yang saya tinggalkan. Itu saking kuat betul itu, Pak. Dan ini hanya orang yang punya sifat zuhud yang sanggup melakukan. Tidak mudah, Pak. Berat. Kita begini, saya menyampaikan begini, berat betul. Berat betul, Pak. Tidak kuat. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, tatkala Umar bin Khattab mencopot jabatan Muawiyah bin Abi Sufyan atas Syam, ia mengutus Sa'id bin Amir bin Huzaim al-Jumahi, lalu ia pergi dengan membawa serta budak wanitanya yang berasal dari suku Quraisy dan berwajah cerah. Tidak lama kemudian yang menjadi terdesak kebutuhan yang sangat. Berita ini sampai ke telinga Umar. Ketika Sayyidina Umar mengetahui Sa'id tadi ini berkekurangan, itu tadi ketika diminta tolong rekap dong siapa yang fakir. Nah, salah satunya Sa'id bin Amir. Maka Sayyidina Umar tuh terkejut gitu. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Kaget Sayyidina Umar. Ya. Maka Sayyidina Umar kemudian memasukkan ke dalam kantong sebanyak 1.000 dinar. 1.000 dinar itu per 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 1.000 Pak, kurang lebih 4 M kalau hari ini ya. 4 M Sayyidina Umar berikan kepada Sa'id bin Amir karena masuk wali kota miskin gitu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Oleh Sa'id bin Amir itu uang yang 1.000 dinar beliau ngambil hanya untuk menghidupi kebutuhannya saja seperti biasa, milik kebutuhan pokoknya, sisanya diberikan semuanya kepada rakyatnya. Ini pemimpin yang langka, mungkin susah kita temukan hari ini. Tapi ada, Pak. Ini bukan dongeng, bukan legenda, kisah nyata. Makanya kalau kita ingin bicara tentang bagaimana negara Islam dulu hebatnya, karena ada orang-orang pemimpin yang model seperti ini. Masih panjang kisah beliau dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Insya Allah kita lanjutkan di malam Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.